Serifa Nija Jataka, kisah pedagang dari Serifa. Para pedagang dari Serifa menjual gerabah dan peralatan dapur, serta pernak-pernik perhiasan. Pada suatu hari, ada dua pedagang yang melintasi sungai Telawaha dan menuju kota Andapura. Mereka selalu pergi ke arah yang berbeda selama perjualan. "Hei, engkau pergi kemana?" "Aku pergi ke sini." "Semoga berhasil." "Terima kasih." Andapura adalah kota yang biasa saja. Tidak banyak keluarga kaya di kota itu. Bahkan beberapa keluarga cenderung miskin. Salah satu keluarga yang hanya terdiri dari anak perempuan dan neneknya adalah keluarga yang miskin. "Peralatan dapur, pernak-pernik, gerabah, dibeli. Anak perempuan itu ingin membeli gelang, tetapi neneknya tidak punya uang. Akhirnya, ia mencari barang dalam rumah untuk ditukar. "Nenek, aku mau beli gelang, Nek. Boleh minta uang?" "Nenek gak punya cukup uang, sayangku. Kapan-kapan ya." "Coba aku lihat ke rumah, mencari barang untuk ditukar." "Nenek, aku menemukan nampan ini." "Baiklah cucuku, ayo kita coba." "Oke, Nek." "Pedagang, tolong kesini sebentar." Akhirnya, mereka mencoba untuk menukarkan nampan yang ditemukan anak itu kepada pedagang keliling. Pedagang itu mengamati dengan seksama nampan yang ditawarkan oleh si nenek kepadanya. "Saya memiliki nampan ini. Saya ingin menukar dengan beberapa barang." Berat juga. Ini emas murni, aku tipu saja mereka. Pedagang itu menyadari bahwa nampan yang ditawarkan terbuat dari emas murni. Namun, karena keserakahan, akhirnya pedagang itu berniat untuk menipu mereka. "Benda ini tidak ada nilainya." "Sudah cucuku, jangan menangis. Sudah." Akhirnya, pedagang itu berkata bahwa nampan itu tidak bernilai dan kemudian pergi. Kemudian, pedagang yang satunya pun melewati rumah mereka. Pedagang itu kemudian menawarkan dagangannya dengan ramah. "Apakah kalian mau beli sesuatu?" "Ayo kita beli, Nek." "Kita tidak memiliki uang, sayangku. Kita tidak bisa." "Tetapi, Nek, dilihat dari penampilannya, pedagang ini lebih ramah. Kita coba nampan tadi lagi saja." "Baiklah, kalau mau coba." Karena pembawaannya yang ramah, anak itu membujuk neneknya untuk kembali menawarkan nampan tadi kepada pedagang itu. "Pedagang, coba tolong engkau periksa nampan ini." Akhirnya, pedagang yang ramah itu melihat dan memeriksa nampan mereka. "Ini emas murni. Ini terbuat dari emas murni. Sungguh." Pedagang itu mengatakan kepada mereka bahwa nampan itu terbuat dari emas murni. "Hah? Kok bisa, Nek?" "Pedagang, apa engkau yakin?" "Ya, tidak salah lagi." Anak perempuan dan neneknya pun kaget mendengar perkataan pedagang ramah itu.
Lalu berapa nilainya? Terserah, ada untuk menawarnya. Akhirnya, nenek itu menjual nampan berbahan emas murni tersebut kepada pedagang ramah itu. Saya bisa memberi 500 keping uang dan seluruh barang dagangan saya. Terima kasih banyak, pedagang. Saya hanya ingin tongkat timbangan saya dan 8 keping uang untuk membayar perahu. Pedagang itu memberi 500 keping uang dan seluruh barang dagangannya, kecuali tongkat timbangan dan juga 8 keping untuk membayar perahu untuk menyeberangi sungai. Kemudian, pedagang ramah itu pergi meninggalkan rumah mereka dan menuju ke sungai untuk menyeberang kembali dengan perahu. Selamat tinggal. Semoga berhasil. Aku akan mengambil nampan itu. Nenek. Ada apa? Sementara itu, pedagang yang serakah kembali ke rumah itu berniat untuk mengambil nampan emas murni. Saya mau menukar barang dengan nampan itu. Engkau penipu. Pedagang serakah itu pun belum mengetahui bahwa nampan emas murni tersebut telah dijual kepada pedagang ramah. Engkau menipu kami, mengatakan bahwa nampan itu tidak berharga. Aku telah menjualnya kepada pedagang yang lebih ramah. Apa? Kau menjualnya? Mengetahui nampan itu telah dijual, pedagang serakah terkejut, tidak percaya. Seakan tidak percaya, pedagang itu pun mengatakan akan memberikan apa saja demi nampan emas murni tersebut. Hancur sudah impianku. Aku akan memberikan barang apapun yang kamu minta, asalkan aku mendapatkan nampan itu. Tolonglah. Aku akan merebutnya nampan itu. Tunggu kau. Seakan kehilangan kendali, pedagang serakah itu mengambil tongkat timbangan dan mengejar si pedagang ramah. Sementara, si pedagang ramah telah sampai di atas perahu dan akan segera menyeberang sungai. Hari ini adalah hari keberuntunganku. Berhenti, tunggu, berhenti. Siapa itu yang teriak-teriak? Pedagang serakah hanya bisa berteriak di tepi sungai, melihat perahu itu telah berada di tengah sungai. Tetap jalan, saudaraku. Apa kau tidak mendengarku? Aku bilang berhenti. Tunggu aku. Mulai sekarang, aku akan menaruh dendam kepadamu. Diluputi oleh kepedihan yang amat dalam, pedagang serakah itu pun akhirnya menaruh dendam kepada si pedagang ramah. Aku akan membalasmu mulai sekarang hingga kehidupan selanjutnya. Kepedihan mendalam datang menghantuinya. Hatinya semakin panas. Darah mengucur dari mulutnya dan akhirnya tewas saat itu juga. Kasihan sekali dia. Si pedagang ramah yang mendapatkan keberuntungan memiliki nampan emas murni pun kemudian menjadi saudagar kaya raya. Namun, tak lupa ia selalu berdana dan melakukan kebajikan lainnya. Cerita ini adalah awal mula dendam Dewa Datta kepada Sang Buddha, di mana pedagang yang serakah adalah Dewa Datta dan pedagang yang ramah adalah Sang Buddha.